saya juga baik, Mbak. Lalu Mbak Putri datang sini, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya mau konseling. Oke, jadi mau konseling ya Mbak Putri. Sebelumnya Mbak Putri sudah pernah melakukan proses konseling atau belum nih? Belum sih Mbak. Belum. Baik, kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli, yakni Mbak Putri, untuk memecahkan masalahnya konseli. Jadi konselor ini hanya sebagai fasilitator, dan yang memecahkan masalahnya itu adalah konseli sendiri. Begitu Mbak. Lalu dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang harus dipatuhi, seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan sendiri ini jadi kita itu saling menjaga rahasia. Saya Mbak Putri tidak boleh menceritakan masalah ini kepada orang lain gitu ya Mbak. Jadi dijamin kerahasiaannya gitu Mbak. Bagaimana Mbak Putri, apakah sudah paham mengenai konseling? Sudah. Baik, ini Mbak ada minum, boleh silakan diminum. Ya, saya minum dulu ya. Iya silakan Mbak. Ya Mbak Putri, bagaimana duduknya, apakah sudah nyaman? Sudah. Baik, sekarang coba jelaskan ya apa yang sedang dialami. Jadi gini Mbak, kan selama pandemi saya kan kuliahnya dari rumah, daring kan ya. Nah, saya ini bingung. Besok saya pas sudah boleh kuliah offline lagi itu mau balik ke kos yang dulu apa saya cari kos lagi. Memangnya ada apa ya Mbak dengan kos yang lama? Jadi gini Mbak, saya kan di kos kan berdua satu kamarnya. Nah, teman saya itu sering membuat saya tidak nyaman gitu. Membuat tidak nyamannya seperti apa Mbak, boleh dijelaskan? Contohnya gini, kan kalau kita berdua itu kan kalau apa-apa seharusnya kayak kayak bersih-bersih kamar, terus nyuci piring atau apa sebagainya, kan seharusnya kalau tinggal yang berdua seharusnya saling membantu kan ya. Tapi dia ini nggak pernah membantu, dan kalau umpama saya minta kayak contoh Mbak Ulan ya, Mbak Ulan tolong dong cuci piringnya, saya mau nyapu gitu. Nggak mau dia, ya sebentar nanti gitu. Terus kadang juga dia itu bilang, kan dia biasanya manggil saya itu kadang Mbak, kadang Dek. Mama ini panggil saya pas rumahnya itu Dek, tolong mas, kalau masak yang banyak sekalian, teman saya mau kesini. Ya udah Mbak, saya masak ya kan, masaknya yang banyak, lumayan nggak kayak biasanya kan, ada tamu lah ya kalau seumpama di rumah gitu kan. Saya kan seneng juga kalau makannya bareng. Udah Mbak, saya masak, setelah saya masak udah kan saya rata, dianya datang, temannya datang. Nah udah datang, habis makan dia langsung pergi. Kan seharusnya kalau saya sudah masak dia yang cuci piring kan gitu seharusnya. Nah terus kalau dia bawa teman ke kos itu nggak pernah satu orang tuh, nggak 4, 3 orang gitu. Jadi apa ya Mbak ya, seharusnya itu jadi privasi saya, jadinya saya itu nggak bisa apa ya, nggak bisa nyaman gitu loh di tempat saya sendiri gitu. Oke, jadi temennya Mbak Putri ini kayak nggak mau berbagi tugas gitu ya Mbak ya? Iya. Kayak misalnya yang tadi pertama Mbak Putri nyuruh saya yang nyapu, dia yang cuci piring, tapi dianya nanti itu akhirnya dikerjakan atau enggak? Jadi Kalau seumpama dikerjakan gitu ya paling sekali 2 kali. Terus kalau umpama saya nyuruhnya itu agak sedikit marah, itu baru dia kerjakan. Cuman ya gitu, dia ikutan marah. gitu. Tapi ini apa ya Mbak Putri minta dia buat bersihin, buat apa itu tadi, cuci piring itu Mbak Putri sendiri juga kerja kan, yang kayak bersih juga kan, gak hanya nyuruh dia aja kan? Ya enggak, ya saya kerjakan sendiri Mbak. Soalnya gini, kalau seumpama dia habis ngajak temennya juga, kayak habis kan istirahat habis di kampus istirahat kan ya biasanya di kos. Biasanya dia itu ngajak 2 temennya, kalau enggak ya 3, 4 gitu. Saya sih nggak apa-apa Mbak, tapi kalau kayak habis minjem piring, minjem segala macam, terus
habis apa-apa gitu seharusnya kan dia bersihkan sih mbak, meskipun ya saya nggak menyuruh tamunya juga kan, seenggaknya dia yang sadar diri, soalnya itu temennya gitu loh. Tapi dia itu nggak pernah. Jadi kalau misal saya ada acara keluar kos, nanti balik-balik kalau mama dia habis masak mie atau habis apa, di kos itu udah nggak ada orang, tapi meninggalkan sampah, meninggalkan cucian piring, terus kamar kos berantakan. Jadi kan apa ya mbak ya, saya seumpama habis kuliah dan habis kerja apa ada kerja kelompok di luar kan capek, nyampe kos kan capek, terus melihat seperti itu jadinya marah, jadinya kesel gitu. Jadi Mbak Putri ini kesel sama temennya karena temennya yang sekamar ini tadi itu bawa teman-teman yang lain itu ke kos, tapi kalau habis masak, habis ngapain di kamar tuh nggak dibersihin gitu ya, habis makan nggak dicuci nggak dia. Jadi itu sampai misalnya pernah nggak sih habis ada temennya datang terus dibiarin kan kayak piring-piring segala macam dibiarin, itu sampai nanti malam itu dicuci apa enggak sama dia? Kan kadang kalau mama saya sudah capek banget ya mbak ya udah piring tak saya tumpuk, saya taruh di tempat cucian, kalau nggak di depan, kan biasanya kalau mau dicuci kan kalau di kosan saya taruh di depan kamar dulu, nanti kalau udah dicuci, kalau nggak gitu taruh di tempat cuciannya langsung, itu nggak taruh depan, soalnya kan saya capek, saya sapu, saya tata sedikit terus saya tidur. Nah terus nanti dia pulang sampai besoknya lagi ya nggak bakal dicuci. Jadi tetap di situ ya, apa itu bekas piringnya yang dipakai sama teman-temannya itu tetap nggak dicuci? Nanti kalau seumpama dia pulang sendiri, maksud dia pulang sendiri kayak bawa makanan, ya udah dia nyuci satu piring buat dia makan, habis itu ya taruh lagi di situ. Jadi yang kayak sisanya tadi itu nggak dicuci. Jadi yang ini siapa? Saya siapa lagi mbak sekarang, mau nyuruh tetangga nggak mungkin kan. Iya sih. Apa nggak Mbak Putri tanyain kenapa kok nggak dicuci sih ini piringnya, kan tadi kamu bawa teman ke sini, pernah nggak Mbak Putri tanya kayak gitu? Pernah, tapi dia jawabannya males. Ya kalau males ya saya juga males loh mbak, seharusnya kan. Iya, iya sih. Terus pernah juga mbak, kan kayak saya pergi gitu, kayak keluar sama teman saya, keluar kerja sama teman saya, terus dia itu bilang mbak nitip ini ya, belikan ini. Oh ya udah beliin loh mbak, tapi kayak apa ya, kayak saya yang ngasih, jadi dia itu nggak ngasih uang saya Oh iya, gitu loh, dia itu minta dibelikan bukan nitip. Oh iya, Jadi kan dia ngomongnya nitip belikan nanti, tapi nggak dikasih nggak uang. dikasih uangnya. Misal pernah nggak sih Mbak Putri kayak minta ini tadi udah tak beliin, bayarnya segini gitu, pernah nggak? Pernah, tapi dia ya bentar, tapi ya udah, Nggak dibayar. Sampai sekarang nggak dibayar. ya enggak. Mbak Putri sendiri pernah nggak kayak gitu ke dia? Ya kalau saya titip apa ke dia sih sering saya kasih uang dulu, nah soalnya kalau nggak gitu kan nanti lupa. Terus kadang dia juga ini uangnya bukan gitu, terus dia bilang nggak usah, kan kemarin udah beliin saya ini, tapi itu pun jarang banget, jarang. Lebih sering saya lah intinya. Terus kalau mau kalau beli makan kan, kalau malam kan sering makan gitu ya kan gitu berdua. Nah gitu biasanya kan dia bilang pakai uang kamu dulu ya, Terus nggak diganti sama dia? Kan kalau dia bilang pakai uang kamu dulu, berarti kan nantinya diganti. ganti seharusnya. Iya. Tapi gitu nggak diganti. Lalu gini Mbak, tadi yang kata Mbak Putri kalau dia bawa teman-temannya ke kos terus masak-masak di kos gitu ya. Teman-temannya ini nggak ada yang inisiatif buat bersihin gitu kan? Ya apa ya mbak ya, enggak sih, makanya saya tuh nggak nyaman sama temen-temennya dia, soalnya kayak frekuensi gitu loh mbak. Oh gitu ya Mbak. Lalu kan tadi kata Mbak Putri kan kayak ini waktu teman-temannya datang itu saat Mbak Putri nggak ada kan? Pernah nggak sih pas Mbak Putri di kos terus dia datang bawa teman-temannya, Pernah. terus dia masak-masak gitu lagi? Tapi kalau ya gitu, kalau kos gitu ya udah saya biarin aja, kadang gitu ayo ikut, nah
diajak gitu ya. Diajak nimbrung gitu. Ya udah saya ikutan ya biasa, cuman nanti kalau ada saya itu dicuci mbak, kalau ada saya itu dicuci kan dengan sekalian dibersihkan kan, biasanya kan begitu. Nanti kan aku juga bantu kan. Nah tapi kalau nggak ada aku ya Nggak gitu. dibiarkan gitu ya, Dibiarkan Mbak, ya? aja. Gitu. Jadi mungkin sungkan gitu nggak sih Mbak sama Mbak Putri? Menurut Mbak Putri gimana teman-temannya itu kalau ada sampai gitu? Biasa sih mbak, kalau saya di situ ya biasa kan. Pernah juga aku nggak ada, dia di situ, terus pas tengah-tengah mereka di sana aku datang, itu juga biasa. Jadi ya ditanya dari mana, terus mana habis ngapain, ya ditanya biasa. Terus nanti ya ngobrol-ngobrol biasa, tapi ya sebenarnya sih saya nggak masalah mbak, cuman kan mereka dianya itu nggak bawa satu teman gitu loh. Gitu. Terus kan kamar saya kan ya nggak luas. Kalau mama di rumah kan luas ya. Kalau di rumah kan biasanya kalau ada tamu kan di ruang tamu, kalau itu kan langsung di kamar ya mbak. Jadi ya nggak enak gitu loh mbak, kayak habis kuliah capek-capek di kos rame, terus jadinya kan kalau banyak orang di kamar kan jadinya pengap. Jadi ya gimana gitu. Apa sih yang Mbak Putri rasakan saat datang terus tiba-tiba banyak temennya gitu, selain itu tadi, selain ngerasa kayak nggak suka itu gimana? Selain ngerasa kayak pengap gitu, apa sih yang Mbak Putri rasakan saat Kesel sih mbak, lebih banyak kesel soalnya kan kalau kita mau pulang kan biasanya berekspektasi ya, nanti nyampe kos ganti baju terus tidur, habis tidur gini ya nggak jadi tidurnya. Soalnya kan gini mbak, kalau satu orang dua orang kan bisa sih, kayak kan kasur di kamar saya kan juga luas, jadi ya bisa buat tidur bareng. Tapi kalau dia bawanya 4, 5 kan, kalau kami itu biasanya 4 sampai 5 orang itu ya gimana ya mbak ya, mau tidur di lantai juga nggak ada tempat, orangnya banyak. Terus kan mereka kalau ke kos kan juga bawa tas, karena habis dari kampus bawa tas. Terus kalau di kasur juga ada yang di kasur, jadi ya gimana ya mbak ya, mas saya bingung saya jadinya. Terus kalau seumpama gini kan, pernah kan saya pulang malam, kan saya ada kuliah malam kan, pulang malam sekitar 8:30. Nah di situ kan ada temennya, mereka tanya habis dari mana, Kencan gitu. Padahal saya habis kuliah. Sekarang gini, dari pagi kan dari pagi kuliah. Nah pas sesi hari itu saya nggak pulang ke kos sama sekali. Soalnya malamnya sebelumnya itu saya kesel sama dia ya, gara-gara itu biasa yang tadi saya ceritakan ke mbak. Mbak Putri nggak pulang ke kos ini kemana? Ke kos teman saya. Jadi habis kuliah pagi kan, siang ada kuliah lagi, terus sore nggak ada, adanya habis maghrib. Jadi kan daripada saya bolak-balik kan, kos saya itu kan agak jauh sih mbak dari kampus. Jadinya ya udah saya di kos teman saya aja gitu. Kan bisa istirahat kalau di kos teman saya. Lalu saat Mbak Putri pulang itu temennya itu gimana? Yang sekamar tadi nanyain aja atau kayak kamu dari mana sih kok nggak pulang gitu? Ya tanya aja, soalnya udah cek juga, tanya kok nggak pulang, biasanya kan pulang. Terus aku bilang masih ada kuliah, terus aku di kos temanku nggak boleh gitu kan. Ya udah, habis itu aku pulang, kok ternyata di kamar itu ada teman-temannya banyak, ada sekitar 2 atau 3 orang tuh. Nah terus aku pulang itu teman-temannya itu bertanya, habis dari mana Put? Kuliah kok sampai malam. Iya, namanya kayak itu gitu kan kuliahnya sama maghrib, aku jelasin gitu. Terus ya ada temennya yang nyeletuk lagi, kuliah apa Kencan gitu. Padahal kan nyata-nyata saya kuliah. Nah, apa sih yang Mbak Putri rasakan pas ditanyain kayak gitu, kuliah apa kencan? Kan posisinya Mbak Putri lagi capek-capeknya. Terus ditanya kayak gitu, apa yang dirasakan? Ya marah lah mbak ya, terus saya bilang saya lo kuliah, kalau kuliah ya kuliah, kalau kenyataannya ya Kencan. Kalau kayak seumpama saya bilang apa saya kuliah, ya udah berarti saya kuliah, ngapain juga bohong gitu kan. Iya. Lalu waktu mereka tanya nih nadanya itu kayak bercanda atau biasa aja? Apa ya mbak ya, agak sinis gimana gitu. Oh, jadi nggak kayak bercanda gitu?
Ya emang kadang kan saya kalau kalau malam kan kadang saya juga keluar, entah itu ngopi sama teman saya sekalian ngerjain tugas gitu loh mbak. Jadinya apa ya, mereka itu kayak gimana gitu kalau saya keluar malam, padahal mereka kayak dia sama teman-temannya itu pernah pulang sampai di atas jam 12 gitu lah. Tapi kalau Mbak Tapi Putri kalau saya yang keluar malam habis maghrib gitu aja, dia itu langsung kayak gimana gitu. kayak gimana itu seperti apa? Apa kayak nganggapnya Mbak Putri ini? Apaan sih kamu tuh Malam ya segitu lah tapi Mbak. dianya sendiri pulang malam. Kadang ya meskipun keluarnya juga ngopi, tapi kan seharusnya kan nggak sampai di jam 12 gitu Mbak. Soalnya apa? Kalau seumpama dia nggak bisa dihubungi, ibunya itu telepon ke saya, Mbak ini di mana? Nah kan saya nggak dijawab apa kalau seumpama saya nggak tahu. Ya udah kan saya bilangnya nggak tahu. Nanti ibunya jelas bilang, kok nggak tahu sih Mbak, kan sekos gini 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 gini. jadi di sini ibunya itu malah marah ke Mbak Putri gitu. Kan ibunya selalu bilang, Mbak kalau kayak dia gini jangan boleh, kalau dia gini jangan boleh. Ya saya kan harus bilang apa loh Mbak, kalau seumpama dia macam-macam atau aneh-aneh kan mama kayak dia belum Mbak jangan gini, nggak boleh ibu, kan dia udah besar. Kalau kayak saya bilang gitu terus kan kayak menempatkan dia dalam posisi masih anak-anak kan. Iya. Dia udah besar, udah tahu mana yang baik mana yang enggak, seharusnya kan gitu. Iya, Mbak Putri merasa ini nggak sih kayak dituntut gitu nggak sih sama orang tuanya? Kan disuruh kayak jagain dia gitu. Iya sih Mbak, bisa dituntut. Soalnya gini, kalau sama dia sakit, yang di telepon yang di itu kan saya. Ya memang sih kalau sama dia sakit kan seharusnya memang harus saya ngerawat dia pas dia sakit, nanti ke dokter, terus masakin buat makan segala macam. Tapi kan apa ya Mbak ya, kalau dia sakit itu saya itu langsung jadinya bingung, kayak ada beban lagi gitu loh, ada beban tambahan, ada pikiran lagi gitu. Soalnya kan kalau saya kuliah pagi kan kadang kuliah pagi nanti siang, kalau umpama kuliah pagi terus kuliah lagi itu jam 1:30 atau jam 2 gitulah, saya milih nggak pulang kos. Soalnya apa, kalau saya pulang kos kan jauh, males. Terus teman saya aja kalau pas posisi gitu kan dia nggak makan siang. Oh iya, jadi yang masak itu Mbak Putri. Iya saya yang masak, dia nggak pernah masak Mbak. Masak juga sekali 2 kali gitu aja. Paling kalau masak ya masak yang simpel-simpel aja kalau dia. Kalau boleh tahu dia ini seumuran atau adik tingkat? Seumuran. Tapi kok kenapa ibunya itu kayak menuntut sampai ini untuk ini ya? Kayak ngejagain dia banget, padahal kan ya seumuran, sama-sama udah dewasa lah ya, kan udah kuliah gitu, udah bisa mandiri. Kenapa kok ini selalu menuntut kayak gitu? Pernah nggak sih kayak Mbak Putri bilang sama orang tuanya, sama ibunya itu kayak, Bu, saya loh kayak mending bilang sama mbaknya langsung aja gitu. Pernah nggak sih Mbak Putri kayak gitu? Atau waktu disuruh sama ibunya itu ya iya aja? Ya pernah sih Mbak sekali, pas apa ya, pas dia ada masalah sama temannya, ya itu cerita ke ibunya. Terus ibunya bilang, Mbak kasih tahu dia intinya apa harus sabar, terus kayak apa ya Mbak ya, kayak dinasihatin gitulah. Terus aku bilang udah Bu, tapi tetap dia tetap masih kayak, kan namanya ada masalah kan tetap pikiran Mbak. Terus aku bilang itu aja Bu, mendingnya dengan telepon kayak ditenangin sendirilah sama orang tuanya, seharusnya kan gitu ya Mbak ya, lebih enak kan cerita sama orang tua. Tapi orang tuanya bilang udah Mbak, sekarang sampean gitu, nyuruh saya gitu. Gini, ibunya ini kayak kurang komunikasi atau gimana sih? Kok kayaknya ada apa-apa telepon ke Mbak Putri, kenapa nggak ke dianya langsung? Kenapa? Soalnya gini Mbak, kadang dia itu kalau di telepon ibunya itu kan dia itu kalau mama posisinya dia lagi keluar sama temennya, terus kayak mama itu tuh sudah jam 10, terus dia keluar sama temennya, terus ibunya kan telepon, kadang kan orang tua kan kadang tiba-tiba telepon gitu aja kan Mbak ya, Khawatir ya. Nah itu apa ya, pas telepon itu dia nggak berani ngangkat soalnya dia kan keluar, terus dia chat kalau ibu telepon bilang aku udah tidur.
habis ini pulang. Kalau nggak gitu suruh bilang masih belum makan keluar. Jadi awalnya itu kayak gitu, awalnya itu Mbak Putrinya jadi alasan gitu ya. Jadi awalnya dijadikan alasan, Akhirnya ibunya ibunya apa-apa bilangnya kesampean gitu ya. Ini mbaknya ini temen udah lama atau gimana kok sampai kenal sama ibunya? udah lama sih udah SMA. Tapi apa ya, dulu pas SMA itu udah biasa sih mak, nggak maksudnya apa ya, nggak ngeselin ini gitu loh, biasa dia itu biasa. Tapi pas kuliah udah beda lagi. Oke, jadi yang kata Mbak Putri tadi kan dia itu kayak apa-apa nggak mau bagi tugas, kayak bersih-bersih gitu, nggak mau, terus sering bawa teman, ditambah lagi dari ibunya gitu yang selalu nuntut sampai untuk kayak kasih tahu ke dianya gitu. Lah sekarang ke depannya ini Mbak Putri apa yang akan sampai lakukan nih? Ya kan punya temen yang kayak gitu, depannya sampai mau melakukan apa, ataukah mau dibilangin aja dia kamu jangan kayak gini? Kalau bilangin lagi sih sebenarnya itu ya udah capek ya Kak, ya. Soalnya kan udah lama. Saya sih pingin pindah kos, tapi saya masih mikir-mikir lagi. Intinya gini, kalau saya pindah kos gimana gitu loh pamitnya, terus sama pindah kos juga gimana gitu. Saya takutnya itu kalau saya keluar terus di kos itu ada apa-apa gitu. Maksudnya gini, entah aku pamitnya ke bos gini, terus aku takutnya dia dibilang ke bos gimana. Takutnya gini ya Mbak Putri bilangnya ke dia ke Bu Kos A, dianya bilang ke Bu Kos B, jadi kan kayak tabrakan gitu. Soalnya dulu itu pernah pas aku minta antar kuliah, dia udah diantar, pas pulang, pas aku mau pulang, dia itu nggak mau jemput. Dia itu bilangnya di kos nggak ada sepeda, padahal di kos itu udah disediain satu sepeda motor buat anak kos dari kos. Nah dia itu bilang sepedanya nggak ada. Terus temennya yang biasanya di kosku itu sampai nginep mbak, satu dua orang itu selalu nginep di kosku. Dan salah satu dari mereka itu ada yang bawa sepeda kan, dia itu bilang sepedanya nggak ada gitu. Ya udah mbak, aku pulang, aku jalan kaki nyampe di kos, ternyata di kos itu ada sepeda banyak malah. Terus dia bilangnya kan nggak ada, dia marah loh mbak aku. Terus pas aku marah kedengar sama Bu Kos kan, pas Bu Kos tanya kenapa, nggak apa-apa karena gitu ya mbak, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok Bu, gitu. Gitu ya. Jadi menurut Mbak Putri ini tadi dia itu kayak hanya alasan gitu ya Mbak ya. Kayak sebenarnya itu ada tapi ngomongnya itu nggak ada gitu. Terus kan kalau seumpama pas saya bawa motor teman saya, kalau kan kadang teman saya juga ada sih mbak yang ke kos, tapi ya untuk istirahat aja paling 1 jam 2 jam udah dia balik lagi ke kampus, apa aku sama dia balik lagi ke kampus, dan gitu aja. Jadi kalau uang seumpama pas aku di sana, pas aku di kos, dia mau kuliah, terus dia mau kuliah minta antar, karena kan nggak ada sepeda, kan aku sama dia nggak bawa sepeda sih mbak. Aku bawa sepeda apa, sepeda itu mbak, sepeda ontel. Oh iya. Sepeda ontel, tapi dia nggak pernah mau bawa sepeda ontel. Kenapa alasannya? Nggak tahu. Kalau kan aku kan ada madin mbak, dia itu jam 7 aku madin itu, kalau aku ajak dia pakai sepeda dia nggak pernah mau, padahal seharusnya kan lebih cepat sih mbak. Soalnya kalau jalan itu sekitar 20 menitan kan lumayan mbak, jalan 20 menit 15 Ya menit. jauh lah mbak, 20 menit. Iya, tapi dia nggak pernah mau. Akhirnya ya udah, terus akhirnya saya jalan lagi sama dia. Soalnya gini, kalau seumpama saya bawa sepedanya sendiri kan nanti jadi bahan omongan, iya kan? Nanti jelas ada bilang sepeda sendiri temannya nggak diajak, dibayarin jalan, padahal saya yang nggak mau. dianya yang nggak mau gitu. Kalau akhirnya sepedanya saya bawa pulang, soalnya kan nggak berguna gitu loh, nggak dipakai gitu loh kan, jadinya nganggur sepedanya. Terus saya pikir pulang aja sepedanya. Jadi Mbak Putri ini tadi itu kayak
mau ngapa-ngapain kayak jagain Mbak Putri gitu ya, apa-apa harus sampean yang lakuin gitu, terus sampai orang tuanya pun untuk sampean untuk ngasih tahu ke dia gitu ya. Sebenarnya gini sih Mbak, dia kan udah dewasa nih, harusnya kan dia bisa ya ngelakuin Harusnya semuanya. bisa mbak, soalnya kan dulu kan saya di pesantren mau sama dia kan, seharusnya bisa loh mbak, seharusnya udah mandiri, udah mandiri kan, udah bisa mandiri. Sudah terbiasa mandiri kan, terbiasa. dari lama di pesantren kan, udah diajarkan mandiri gitu ya Mbak ya. Lalu apa sih yang menurut sampean ini kayak membuat dia itu dulunya itu gimana di pesantren itu ya mandiri kan ya? Ya mandiri biasa sih mbak, cuma apa ya, ya biasa sih mbak, cuma gini, dia itu sebelum deket sama saya di pesantren itu, dia itu terkenal nggak punya teman. Oh jadi kayak sering menyendiri gitu. Dia sering menyendiri, tapi setelah kuliah ini enggak, dia Punya banyak. iya punya banyak teman, cuman ya gitu, efeknya dianya sifatnya berubah. Begitu, jadi dulunya di pesantren ini dia itu mandiri ya, tapi saat kuliah karena dia udah punya temen, dia itu kayak Jadi yang kayak berubah gitu. berubah, kayak malesnya sama, terus kayak apa ya, kayak semua kayak bersih terus disuruh bersihin saya Gitu. Jadi gini Mbak Putri, gimana ya, sebenarnya dia itu tugasnya sendiri-sendiri loh Mbak. Gimana ya, kayak nyuci piring habis dipakai makan, dia kan harusnya dia yang nyuci seharusnya. ya. Jadi kayak Mbak Putri ini nggak ada kewajiban gitu loh Mbak buat bantuin dia gitu. Kalau misalkan dibiarkan sampai berhari-hari gitu, masa ya dianya tetap ngebiarin nggak dibersihkan. Ya tetap sih mbak, kalau seumpama saya bilang cepat nanti itu loh, nanti cuci cepat, kan kalau lama-lama kan jamur Oh iya. ya. Terus kalau berjamur sih nggak masalah, tapi kalau ada sesuatunya kan jadinya geli sendiri. Terus dia itu bilang iya sebentar, iya bentar, ayo cepat tak bantu kan gitu. Kaliannya kan kadang sisanya itu maksudnya piring yang dia pakai makan pagi, makan siang, jadi gitu mbak. Maksudnya gini, makan siang sama makan pagi kan jadi satu piring ya kan, gitu buat jadi 2 piring gitu. Jadi kan ya udah tak bantu, akan bilang gitu, tapi ya tetap nggak mau. Ini nanti aja tapi kalau pernah juga aku pulang itu aku lupa nggak nyuci piring sendiri kan, karena aku nggak sih mbak, kayak buru-buru gitu loh. Terus piringnya itu tak taruh aku juga lupa nggak tak cuci. Akhirnya dia, kan aku bilang mbak kamarnya belum aku bersihin, cuma kasurnya aja yang udah tak taruh. Terus baju kan kalau nyuci kan bareng, bajunya bisa tak masukin lagi juga, belum bersihin kamar gitu. Lah pas aku balik, temannya bilang kalau mau pulang itu dibersihkan dulu, kasihan dia bersih sendiri. Selama ini saya ngapain? Berarti temennya ini hanya melihat dari sisi dianya gitu, Nggak lihat dari sayanya, soalnya kan apa ya, kalau sama saya kan dia nggak pernah sama saya, selalu sama dia. gitu. Gini ya Mbak ya, dia kan ya sama-sama udah dewasa, sama-sama saling kalau ini tuh pekerjaan masing-masing gitu. Jadi ya Mbak Putri nggak seharusnya buat selalu bantuin dia gitu, biarkanlah dia dewasa gitu. Kedepannya ini Mbak Putri mau gimana, kalau mau pindah ataukah mau tetap di kos yang lama setelah mengetahui bahwa kayak gitu kejadiannya gitu. Mau nyari kos dulu sih mbak. Kalau seumpama ada kos yang cocok ya udah saya pindah aja. Kalau masa sudah mau bilang ke kos pelan-pelan, maksudnya alasan saya kenapa, tapi saya ke kos itu nggak mau alasan karena dia nggak, soalnya apa, kalau alasan sama dia jelas nanti dia itu dipanggil sama kos, disuruh ngejelasin. Jadi kan kebetulan sini belum tentu dia mengiyakan gitu kan. Jadi kan alasan pertama besok itu kalau jadi pindah saya mau bilang sama kos karena
kejauhan. Terus kan saya ada jam malam kan jauh sih mbak, 20 menit 15 menit aku jalan sendirian kan nggak enak. Ya udah bilangnya gitu aja. Oh, jadi kedepannya Mbak Putri ini mau coba cari kos baru gitu ya Mbak ya. Oke, oh iya Mbak, sepertinya ini sudah waktunya udah cukup Mbak. Nanti lain kali kalau masih ada yang ingin di konseling kita bisa kontak-kontakan ya Mbak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak ya.